Selamat pagi adik-adik. Hari Minggu ini kembali kita hadir untuk beribadah secara online. Mari adik-adik kita mulai ibadah ini, tapi sebelum itu kita mau naikkan syukur kita kepada Tuhan karena kasih dan anugerah Tuhan kepada kita yang indah setiap hari. Kita naikkan pujian, Bapa aku datang padamu. Syukur atas kebaikanmu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerahmu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikanmu. Mari adik-adik sebelum kita lanjutkan ibadah kita pada minggu ini, kita berdoa terlebih dahulu. Lipat tangan, tutup mata, nggak boleh tengok kanan kiri. Mari kita berdoa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan. Terima kasih atas anugerah-Mu dan kasih-Mu yang luar biasa indah bagi kami setiap hari Tuhan. Kiranya Tuhan, kami dapat hadir kembali ke sini semua karena anugerah-Mu. Berkati Tuhan ibadah ini dari awal hingga akhir, juga kiranya Engkau mau mengampuni segala dosa-dosa yang telah kami perbuat. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa, haleluya, amin. Adik-adik, Tuhan Yesus itu baik banget loh sama kita. Kasihnya Tuhan Yesus sama kita itu luar biasa, tidak terbatas. Salah lagi. Adik-adik, Tuhan Yesus itu baik banget loh buat kita. Kasihnya Tuhan itu luar biasa. Kasihnya Tuhan tanpa batas. Buktinya hari ini kita dikasih nafas untuk merasakan udara segar di sekeliling kita. Terus kita dikasih kesehatan. Kita juga bisa berdiri untuk gerakin tubuh kita untuk memuji Tuhan. Karena Tuhan Yesus sangat baik bagi kita, kita pujikan betapa baiknya Engkau Tuhan. Selamatkan, Hosanna, ku memuji Tuhan.
Yesus itu nggak cuma baik buat kita, tapi Tuhan Yesus adalah Allah yang maha besar. Dia sangat kuat, Dia perkasa. Oleh karena itu adik-adik, kita mau naikkan pujian Allahku besar, kuat dan perkasa. Benar adik-adik, bagi Tuhan itu tidak ada yang mustahil. Contohnya, ketika kita punya beban hidup, Tuhan bisa membuang beban kita. Terus kalau kita melakukan dosa, baik itu dosa besar atau dosa kecil, saat kita mau berdoa, saat kita mau mohon ampun sama Tuhan, Tuhan pasti akan membuang dosa kita. Tuhan akan mengampuni kita. Karena kita bahagia memiliki Tuhan Yesus yang sangat baik, kita pujikan, aku bahagia. Selamat pagi adik-adik yang di rumah. Puji Tuhan, kita tadi sudah memuji nama Tuhan dan kita juga sudah memberikan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Tiba saatnya bagi adik-adik di rumah dan kita semua untuk belajar tentang firman Tuhan. Tapi sebelum belajar firman Tuhan, Kak Ani mengajak kalian untuk berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena pada kesempatan hari ini kami boleh beribadah kepada Tuhan. Dan Tuhan, sebentar lagi kami anak-anak-Mu rindu untuk belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan, Engkau sendiri Allah yang memimpin kami, membukakan setiap hati dan pikiran kami, supaya kami bisa belajar dan mengerti, serta melakukan setiap firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami mohon, biarlah Tuhan Yesus sendiri yang memimpin hamba-Mu ini, meletakkan setiap firman-Mu di dalam mulut hamba-Mu ini, supaya hamba-Mu ini boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, kemarin hari Minggu kita sudah mendengar cerita tentang siapa? Adik-adik di rumah masih ingat? Ya,
kisah tentang Bapak Paulus dan Silas yang bertemu dengan dua orang perempuan yang bernama pertama Lydia. Dia adalah orang yang dengan seisi rumahnya memberikan diri untuk percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan yang kedua, Bapak Paulus bertemu dengan seorang perempuan lagi yang kebalikan dari Ibu Lydia ini. Siapa dia? Dia adalah wanita yang memiliki roh penenung. Adik-adik ingat, roh tenung sama dengan roh penyihir atau zaman sekarang kita sebut dengan dukun. Nah, kemarin minggu dikisahkan Bapak Paulus mengusir roh-roh jahat yang ada di dalam diri wanita yang memiliki roh tenung tadi. Padahal adik-adik, wanita ini punya tuan-tuan. Akibatnya kalau roh yang ada di dalam diri tukang tenung ini diusir oleh Bapak Paulus dalam nama Tuhan Yesus, berarti iblis-iblisnya keluar. Dan itu membuat para tuan-tuan dari perempuan ini menjadi sangat marah kepada Bapak Paulus. Nah, kemudian apa yang terjadi adik-adik? Mari kita baca bersama-sama dari kitab kita buka dari Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-16 ayat yang ke-19 sampai dengan yang ke-40. Nah, kita akan lihat kisah Bapak Paulus. Kisah Para Rasul 16 ayat 19 sampai dengan 40. Kepala penjara Filipi. Ketika tuan-tuan perempuan itu melihat bahwa harapan mereka akan mendapat penghasilan lenyap, mereka menangkap Paulus dan Silas, lalu menyeret mereka ke pasar untuk menghadap penguasa. Setelah mereka membawa keduanya menghadap pembesar-pembesar kota itu, berkatalah mereka, katanya, "Orang-orang ini mengacau kota kita ini karena mereka orang Yahudi, dan mereka mengajarkan adat istiadat yang kita sebagai orang Rom tidak boleh menerimanya atau menurutinya." Juga orang banyak bangkit menentang mereka. Lalu pembesar-pembesar kota itu menyuruh mengoyakkan pakaian dari tubuh mereka dan mendera mereka. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu, dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri, karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring, katanya, "Jangan celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih ada di sini." Kepala penjara itu menyuruh membawa suluh, lalu berlari masuk, dan dengan gemetar tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, "Tuan-tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya
dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Pada jam itu juga kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur mereka. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Lalu ia membawa mereka ke rumahnya dan menghidangkan makanan kepada mereka. Dan ia sangat bergembira bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. Setelah hari siang, pembesar-pembesar kota menyuruh pejabat-pejabat kota pergi kepada kepala penjara dengan pesan, "Lepaskanlah kedua orang itu." Kepala penjara meneruskan pesan itu kepada Paulus, katanya, "Pembesar-pembesar kota telah menyuruh melepaskan kamu, jadi keluarlah kamu sekarang dan pergilah dengan selamat." Tetapi Paulus berkata kepada orang-orang itu, "Tanpa diadili mereka telah mendera kami, warga negara Roma, di muka umum, lalu melemparkan kami ke dalam penjara. Sekarang mereka mau mengeluarkan kami dengan diam-diam? Tidak mungkin demikian. Biarlah mereka datang sendiri dan membawa kami keluar." Pejabat-pejabat itu menyampaikan perkataan itu kepada pembesar-pembesar kota. Ketika mereka mendengar bahwa Paulus dan Silas adalah orang Rom, maka takutlah mereka. Mereka datang minta maaf, lalu membawa kedua rasul itu keluar dan memohon supaya mereka meninggalkan kota itu. Lalu mereka meninggalkan penjara itu dan pergi ke rumah Lydia. Dan setelah bertemu dengan saudara-saudara di situ dan menghiburkan mereka, berangkatlah kedua rasul itu. Nah, adik-adik, kita sudah melihat dan mendengar tentang kisah kepala penjara Filipi, di mana setelah perempuan itu tidak memiliki kekuatan, roh-roh tenungnya sudah diusir oleh Bapak Paulus dalam nama Tuhan Yesus. Tuan-tuan dari hamba perempuan ini yang memiliki roh tenung ini menjadi sangat marah kepada Bapak Paulus dan Silas. Kenapa mereka marah? Ya, karena perempuan ini bisa menghasilkan uang yang sangat banyak bagi para tuan-tuannya. Kalau kekuatannya, roh-rohnya, setan-setan yang ada di dalam diri perempuan ini diusir, berarti perempuan ini sudah tidak memiliki kekuatan lagi dan mengakibatkan penghasilannya tuan-tuan dari perempuan ini menjadi hilang. Mereka nggak mempunyai penghasilan lagi. Oleh sebab itu mereka memfitnah Bapak Paulus dan Silas dengan mengatakan bahwa Bapak Paulus dan Silas ini mengacaukan kota ini. Mereka mengajarkan adat istiadat orang Yahudi. Benar nggak kalau Bapak Paulus dan Silas itu mengacau kota? Enggak. Mereka itu mengabarkan kabar tentang Tuhan Yesus. Mereka mau orang-orang selamat. Baik nggak adik-adik apa yang diajarkan Bapak Paulus dan Silas? Betul. Mereka itu mengajarkan yang baik dan juga benar. Tetapi para tuan-tuan ini terus menghasut orang-orang yang ada di kota itu. Bahkan mereka melaporkan Bapak Paulus dan Silas kepada pembesar-pembesar kota itu. Mereka memfitnah Bapak Paulus dan Silas. Nah, adik-adik, akhirnya karena banyak orang terhasut dengan bujukan tuan-tuan perempuan ini, akhirnya Bapak Paulus dan Silas ditangkap oleh para pembesar-pembesar kota. Pakaian Bapak Paulus dan Silas dikoyakkan, dilepas. Mereka didera itu dipukuli, disiksa. Mereka diperlakukan seperti seorang penjahat. Padahal mereka tidak melakukan kejahatan sama sekali. Bahkan tidak cukup sampai di situ saja adik-adik. Bapak Paulus dan Silas
setelah mereka dikoyakkan pakaiannya, mereka didera, pembesar-pembesar kota itu juga memerintahkan supaya Bapak Paulus dan Silas itu dimasukkan ke dalam penjara. Bahkan Bapak Paulus dan Silas diperlakukan seperti penjahat yang besar, yang melakukan kejahatan yang besar. Mereka diletakkan di tengah-tengah dan dijaga dengan sangat ketat. Bahkan nggak cukup dijaga dengan sangat ketat, kaki Bapak Paulus dan Silas itu juga dipasung. Adik-adik tahu dipasung itu diapakan? Kaki dan tangan Bapak Paulus dan Silas itu dikasih kayu supaya nggak bisa bergerak, tidak bisa melarikan diri. Kepala penjara ditugaskan untuk menjaga mereka dengan begitu ketat. Nah, adik-adik, apa yang dilakukan oleh Bapak Paulus dan Silas ketika mereka di penjara? Apakah mereka meratapi nasib mereka? Apakah mereka juga menyesal mengikut Tuhan Yesus? Ternyata tidak, adik-adik. Puji Tuhan, yang dilakukan Bapak Paulus dan Silas di dalam penjara, justru ketika mereka tidak bisa berbuat apa-apa, mereka dibatasi. Bapak Paulus dan Silas berdoa kepada Tuhan. Mereka memuji nama Tuhan. Sehingga ketika mereka memuji nama Tuhan dengan segenap hati mereka, tahanan-tahanan itu yang lain juga mendengar puji-pujian mereka kepada Tuhan. Nah, ketika Bapak Paulus dan Silas menaikkan puji-pujian kepada Tuhan dan berdoa, terjadi sebuah keajaiban, adik-adik. Ketika mereka memuji Tuhan, terjadilah gempa bumi yang sangat hebat sehingga menggoyangkan sendi-sendi yang ada di dalam penjara itu. Ketika terjadi gempa bumi, sendi-sendi di dalam penjara itu roboh, dan mujizat Tuhan lagi, pasung yang memasung kakinya Bapak Paulus dan Silas itu juga terbuka. Nah, adik-adik, kalau adik-adik jadi Bapak Paulus dan Silas, ketika tangan dan kaki adik-adik sudah terlepas, apa yang adik-adik lakukan? Mungkin kalau Kak Ani ada kesempatan seperti itu, wah, pasti akan melarikan diri. Tapi adik-adik, Bapak Paulus dan Silas ketika terjadi gempa bumi yang melepaskan belenggu kaki mereka itu, mereka nggak melarikan diri. Mereka tetap ada di dalam penjara itu. Ketika menyadari bahwa terjadi gempa bumi yang menggoyangkan sendi-sendi penjara itu, kepala penjara yang tadinya tertidur, adik-adik, dia bangun, dia kaget. Waduh, kok terlepas? Karena ketakutan, kepala penjara itu segera mengambil pedang yang ada di sampingnya dan bersiap-siap untuk menghunuskan pedang itu ke dalam perutnya sendiri karena dia takut kalau tahanan yang harus dia jaga itu lepas. Kalau Bapak Paulus lepas, Bapak Paulus dan Silas itu melarikan diri, hukumannya bagi Bapak kepala penjara itu juga sangat berat. Bahkan bisa dihukum mati. Karena takut, dia mencoba untuk bunuh diri. Tapi ketika Bapak kepala penjara ini siap-siap untuk menghunuskan pedang, tiba-tiba stop. Kata Bapak Paulus, stop, jangan lakukan itu. Bapak kepala penjara itu kaget. Ketika Bapak kepala penjara itu menoleh, ternyata Bapak Paulus dan Silas itu masih berada di tempatnya. Akhirnya karena dia senang juga kaget,
Bapak kepala penjara itu, dia berkata kepada Bapak Paulus, apa yang harus aku lakukan supaya aku selamat? Maksudnya Bapak kepala penjara ini maksudnya selamat, bagaimana aku bisa menyelamatkan diriku? Tapi Bapak Paulus dan Silas mulai mengatakan kepada Bapak kepala penjara, supaya kamu selamat, kamu dan seisi rumahmu harus percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan kamu serta seisi rumahmu harus menyerahkan dirimu dibaptis sebagai tanda kamu sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, karena senang, saat itu juga adik-adik, kepala penjara ini membawa Bapak Paulus dan Silas mengobati luka-luka mereka, dan saat itu juga dia mau percaya kepada Tuhan Yesus. Dia dan seisi rumahnya mau percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena pada kesempatan hari itu Bapak Paulus dan Silas diberi kesempatan oleh Tuhan, dipakai oleh Tuhan untuk menyebarkan kabar keselamatan kepada kepala penjara dan seisi rumahnya. Mereka mau menyerahkan diri mereka dibaptis. Nah, adik-adik, setelah mendengar bahwa Bapak Paulus dan Silas itu tidak melarikan diri, kabar itu sampai kepada para pembesar-pembesar yang ada di kota itu. Nah, ternyata adik-adik, mereka yang dulunya mengira bahwa Bapak Paulus dan Silas itu adalah orang Yahudi dan menangkap mereka tanpa diadili. Nah, bayangkan adik-adik, kalau orang menangkap seorang penjahat, polisi menangkap penjahat, itu harus diadili dulu baru dipenjara. Tapi Bapak Paulus dan Silas ini mereka nggak melakukan kesalahan, tapi mereka ditangkap, kemudian tanpa diadili mereka dimasukkan ke dalam penjara. Itu adalah sebuah pelanggaran. Nah, diam-diam adik-adik, para pembesar-pembesar itu mau melepaskan Bapak Paulus dan Silas. Perlu kita ketahui, ternyata Bapak Paulus dan Silas ini adalah orang Romawi, sama seperti para pembesar-pembesar itu, sama seperti orang-orang yang menangkap Bapak Paulus dan Silas. Jadi Bapak Paulus dan Silas ini mempunyai dua kewarganegaraan. Mereka adalah orang Yahudi tetapi juga orang Romawi. Jadi kalau mereka orang Romawi menangkap dan memenjarakan orang Romawi tanpa diadili, berarti mereka melakukan kesalahan. Dan mereka mau menutupi kesalahan mereka itu dengan cara melepaskan Bapak Paulus dan Silas ini dengan diam-diam. Tapi Bapak Paulus nggak mau adik-adik. Mereka dilepaskan dengan diam-diam. Mereka mau supaya seluruh kota itu tahu bahwa mereka ini juga orang Romawi. Mereka nggak bersalah. Jadi Bapak Paulus dan Silas itu dilepaskan, akhirnya dilepaskan oleh para pembesar-pembesar orang Romawi. Dan para pembesar-pembesar itu adik-adik, mereka meminta maaf kepada Bapak Paulus dan Silas dan meminta Bapak Paulus dan Silas untuk meninggalkan kota itu, supaya pergi dari kota itu setelah mereka meminta maaf. Dan Bapak Paulus dan Silas akhirnya dilepaskan secara terhormat, dan kemudian Bapak Paulus dan Silas pergi ke rumah Lydia. Nah, adik-adik, firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada setiap kita bahwa Tuhan bisa memakai segala cara untuk menyelamatkan orang. Tuhan memakai gempa bumi untuk menyelamatkan Bapak
Paulus dan Silas. Tuhan juga memakai Bapak Paulus dan Silas untuk menyelamatkan kepala penjara dan seisi rumahnya, sehingga mereka percaya kepada Tuhan Yesus dan memberi diri mereka untuk dibaptis. Yang kedua, adik-adik, dari pelajaran hari ini kita bisa belajar dari kisah Bapak Paulus dan Silas, di mana ketika mereka mengalami kesusahan, mereka membutuhkan pertolongan. Mereka tidak datang kepada manusia, tetapi mereka justru berdoa dan memuji nama Tuhan. Mereka datang kepada Tuhan, mereka meminta pertolongan kepada Tuhan. Dan akhirnya karena dengan kesungguhan hati mereka, Tuhan menyelamatkan Bapak Paulus dan Silas. Kisah ini seringkali kita alami, adik-adik juga pasti pernah mengalami yang namanya kesulitan. Nah, ketika adik-adik mengalami kesulitan, misalkan menghadapi ujian. Kalau ujian, kita kan nggak bisa bertanya kepada teman kita, kepada guru kita. Kita harus bisa mengandalkan diri kita sendiri, kemampuan kita sendiri. Tapi ketika kita sudah tidak mampu, pertama yang kita datangi adalah Tuhan. Kita bisa meminta pertolongan dari Tuhan. Ketika adik-adik menjalani pertandingan, perlombaan, adik-adik berjuang sendiri, adik-adik bisa datang kepada Tuhan dan meminta pertolongan kepada Tuhan. Percaya, pasti Tuhan menolong adik-adik semua. Demikian firman Tuhan pada hari ini. Kita akan buka ayat hafalan kita dari kitab Mazmur, pasalnya yang ke-121 ayat yang kedua. Kita akan baca bersama-sama Mazmur 121 ayatnya yang kedua. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Sekali lagi, Mazmur 121 ayatnya yang kedua. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nah, demikian firman Tuhan pada hari ini. Kita akan tutup dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus sudah menolong kami untuk belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Tuhan, mampukan kami setiap anak-anak-Mu percaya akan pertolongan Tuhan. Dan setiap kami mau berseru kepada Tuhan ketika kami mengalami persoalan dalam kehidupan ini. Biarlah kami datang mohon pertolongan dari Tuhan, dan kami percaya Tuhan Yesus sendiri yang akan menolong kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, tadi kita sudah dengerin firman Tuhan. Sekarang tiba waktunya kita untuk memberikan persembahan untuk Tuhan. Kita siapkan persembahan kita. Persembahan adik-adik bisa adik-adik titipkan ke orang tua kalian masing-masing, agar nanti orang tua dapat mentransfernya ke rekening GKI dan mengirimkannya ke gereja langsung. Kita iringi persembahan kita dengan kita akan naikkan pujian bersyukur. Ataupun senang bersyukur, panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Bersyukur, bersyukur, bila syukur, bersyukur, susah ataupun senang bersyukur, panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Nah adik-adik, nggak kerasa ya, ibadah kita sudah mau selesai. Tadi
kita sudah gerakin tubuh kita untuk memuji Tuhan, kita udah dengerin firman Tuhan. Biarlah adik-adik dengan firman Tuhan hari ini menjadi berkat untuk hidup adik-adik dan firman itu dapat menuntun hidup adik-adik sehari-hari. Mari adik-adik kita akhiri ibadah kita hari ini. Kita mau berdoa untuk persembahan dan juga untuk penutup. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena kasih-Mu kami dapat menyisihkan uang kami untuk kami dapat memberikan persembahan-Mu. Kiranya Tuhan, Engkau berkati persembahan ini agar persembahan ini berguna bagi gereja-Mu juga bagi orang-orang di sekitar kami ya Tuhan. Juga Tuhan, kami berterima kasih atas bimbingan-Mu hari ini. Kami telah menyelesaikan ibadah kami telah memuji Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu dan tiba waktunya Tuhan kami mau menutup acara ini. Tuhan, kiranya Engkau memberkati kami dalam kehidupan kami. Engkau berkati pertumbuhan iman kami, agar iman kami selalu bertumbuh hanya dalam tangan kasih-Mu saja, Yesus. Juga kami berterima kasih Tuhan, karena Engkau telah menitipkan guru-guru yang selalu mendampingi kami untuk beribadah di gereja-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Terima kasih adik-adik telah mengikuti ibadah hari ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dadah!